Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kehadiranmu, Tuhan, di tengah-tengah kami, di dalam kami. Kami serahkan semua meeting ini di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau sungguh baik untuk kami. Karena semua yang kami kerjakan untuk Engkau, Tuhan, itu demi nama-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan di antara kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang telah Kau limpahkan di atas kehidupan kami. Kami sangat diberkati Engkau, ya Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih atas kuasa-Mu yang hadir di dalam diri kami, tengah-tengah kami, Tuhan. Urapan-Mu yang sungguh besar, Tuhan, yang kami ada di dalam kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Roh Kudus, silahkan beracara pagi hari ini. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Bapa, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami manis, Kau dengar Bapa. Harum di telinga-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kenakanlah kami jubah pujian Tuhan, untuk masuk ke ruang tahta-Mu yang kudus, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Bapa. Dan biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jesus is in this room, here right now, making this place I stand, holy ground, holy ground. Your spirit moves and breathes all around, all good and perfect things. If all the heavens are singing along, the saints and the elders in glorious song, and the praises they sing never seem to get old, and now stay here forever singing, holy, holy, holy Lord, God Almighty over all. You'll be forever the King and throne in glorious wonder, holy, holy, holy Lord. Gentle love calling me closer still.
Jesus is in this room, here right now, here right now, making this place I stand, holy ground, holy ground. Your spirit moves and breathes all around, all around. All good and perfect things flowing down. If all of the heavens are singing along with the saints and the elders in glorious song, and the praises they sing never seem to get old.
tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Padamu Tuhan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada
Biarlah lagu ini menjadi doa kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mengkhususkan Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kondisi dunia sekarang ini Tuhan. Kau tahu Tuhan di mana Ukraina dan Rusia kali ini Tuhan sedang berperang Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau memegang kendali atas semuanya Bapa. Kami tahu Engkau tangan-Mu ada Tuhan atas Ukraina dan Rusia Bapa. Tuhan, lembutkan hati Rusia Tuhan, lembutkan hati para pemimpin ini Bapa. Biarlah kedamaian ada Bapa. Biarlah perdamaian itu turun atas kedua negara ini Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap bangsa dan negara Tuhan. Mungkin banyak mengalami kekacauan, mungkin ada gempa bumi, ada badai, ada apapun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami Tuhan untuk datang menghadap Tuhan. Biarlah semua orang Tuhan, semua lutut memuji Engkau, semua lutut mengakui bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan Bapa. Di tengah keadaan ini Tuhan, biarlah kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah satu-satunya yang bisa memberikan kedamaian, yang bisa memberikan keamanan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan semua Tuhan, bangsa dan negara dunia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apapun kondisi dan keadaannya Bapa, kami tahu semuanya ada dalam kendali Engkau, ada dalam kontrol tangan-Mu Tuhan, ada dalam semuanya dalam kasih-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan kami berkatakan perdamaian, kami berkatakan berkat Tuhan sesuai dengan lagu ini Tuhan, untuk dunia ini, untuk keluarga kami, untuk semuanya Bapa. Dan kami naikkan pujian ini Bapa. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace.
Amen, halleluja. Dank u Heer voor uw aanwezigheid in ons midden, Heer. Dank u voor uw zegen in ons. Zegen in ons midden. Spreek tot ons. Wij openen onze hart, Heer, deze morgen en willen u ontvangen. Spreek tot elk leven hier aanwezig. Of degene die het zal luisteren. In Jezus' naam. Amen. Halleluja, halleluja. Hoe gaat het met jullie allemaal? Gimana kabarnya semua? Het is altijd goed om samen te zijn, om God te loven, te prijzen. Selalu indah dan menyenangkan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. En wat er ook allemaal gebeurt, God is in ons midden. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu Tuhan itu ada bersama kita. Er is zoveel aan het gebeuren altijd in de wereld. Selalu terjadi banyak hal di dunia ini. Maar samen met God kunnen we alles aan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa hadapi semuanya. Amen. Yes, amin. Ik wil graag iets heel korts met jullie delen. Saya ingin pagi ini membagikan sesuatu untuk kita semua. Even kijken. Wacht, deze. Probeer het even te delen met jullie. Ja, deze. Ja, oké. Jullie zien het goed? Ya, we zien het goed. Oké. Ja, we gaan het zo doen. Dus eigenlijk, het onderwerp vandaag is: maak je geen zorgen, do not worry. Ya, judul share hari ini adalah jangan khawatir. En eigenlijk, iedereen van ons die maakt zich wel eens zorgen. Ya, sebenarnya semua dari kita pasti punya hal-hal yang punya kekhawatiran. Is het over je financiën, over je toekomst, over je familie? Ja, iedereen heeft wel eens zorgen. Apakah itu tentang finansial, keuangan, atau tentang keluarga, relasi. Setiap orang punya sesuatu yang membuat kita ini khawatir dan cemas. En God spreekt ook over zorgen maken of niet zorgen maken eigenlijk in de Bijbel. Dan Tuhan Yesus juga berkata sesuatu tentang jangan khawatir di Alkitab. En ik denk dat jullie dat allemaal wel eens gehoord hebben. Saya yakin setiap dari kita sudah pernah mendengarnya. Maar het kan nooit kwaad om er nog een keer aan herinnerd te worden. Tapi tidak ada salahnya untuk kita mendengarnya sekali lagi. En ik wil graag met jullie lezen vanuit Mattheüs 6, vanaf vers 25 tot 34. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. We gaan het misschien met z'n allen lezen. Hè? Dus daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten of wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ya, ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? En dan in vers 26 vergelijkt Jezus met de vogels. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? En Jezus maakt hier de vergelijking met vogels. Jadi Tuhan membuat perbandingan dengan burung. En vogels die zijn overal om ons heen. Die zie je redelijk overal in de wereld, zie je wel een keer een vogel. Burung itu ada di mana-mana. Kita bisa melihat hampir di seluruh dunia selalu ada burung berterbangan. Dus Jezus die maakt vergelijking met eigenlijk een gewoon dier, dus niet met een exotisch dier zoals een leeuw of een giraf. Jadi Tuhan Yesus membuat perbandingan, perumpamaan dengan binatang yang umum, yang biasa, bukan binatang yang punya kekuatan spesial seperti singa atau sejenisnya. Ja. En wat zegt Jezus? Dus ze zaaien en maaien niet, maar het is uw hemelse Vader die ze wel voedt. Jadi yang Tuhan bilang adalah burung itu tidak menuai, tidak mengumpulkan, tetapi dia diberi makan oleh Bapa di surga. Hij spreekt hier specifiek over uw Vader. Dus niet over de Vader van de vogels, maar over uw Vader, God de Vader. Dan di sini spesifik disebutkan bahwa oleh Bapa di surga, bukan Bapa yang ada di dunia ini, tapi Bapa di surga. Over de Vader van de mens. Dus Jezus beschouwt de mens hier als hoger dan de dieren. Jadi Tuhan bilang, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa manusia itu lebih dari burung-burung itu, jauh lebih berharga daripada burung. En als de mens meer waard is dan de vogels, en de vogels die worden al door God de Vader verzorgd, ja, dan moeten wij ons als mens eigenlijk geen zorgen maken. Nah, kalau burung-burung yang tidak lebih berharga daripada manusia itu aja dipelihara oleh Bapa yang di surga, maka jauh apalagi kita manusia yang lebih berharga daripada burung-burung itu. Ja. En als we dan verder lezen, vers 27 staat er: wie toch van u kan met bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Ya, ayat yang ke-27 dan 28 di situ jelas dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ja. Dus in vers 27, ja, wat is het effect eigenlijk van zorgen maken? Jadi jelas di ayat 27 ya, apa tuh akibat atau efek dari khawatir itu? Nggak ada. Ja, we kunnen niks veranderen door ons zorgen te maken. Kita nggak bisa mengubah apapun dari khawatir, dari perasaan khawatir ini. We kunnen niet groeien, dus we kunnen niet een el aan onze lengte toevoegen. We kunnen niks veranderen aan de situatie die er toch is. Kita nggak bisa menambah sesuatu, menambah panjang, satu hasta tambah panjang juga nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah apapun juga dalam hidup ini. Het enige effect van zorgen maken is eigenlijk slecht. Je gaat erdoor depressief kunnen worden. Of geen helemaal verlamd raken, niks meer kunnen doen. Satu-satunya akibat efek yang kita bisa lihat dari khawatir itu adalah
keadaan kita, tubuh, fisik, mental semakin memburuk karena kita jadi depresi, bahkan parah-parahnya kita bisa lumpuh karena kekhawatiran itu. Ja. En Jezus maakt hier ook nog de vergelijking met lelies. Hè? We gaan dan verder lezen in vers 29. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan, perbandingan dengan bunga leli, bunga baku. Tertulis dalam ayat 29 dan 30, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan terlebih lagi Bapa mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ja, ik heb een keer een paar foto's opgezocht van lelies en dat zijn inderdaad wel mooie bloemen. Saya mencari beberapa foto dari bunga leli dan ini saya dapatkan bunga yang cantik, indah. Dus God die heeft dat allemaal gemaakt, zo mooi gemaakt. Terus Allah Bapa di surga menciptakan bunga-bunga ini sungguh sangat indah, unik. Ja, en als God dat allemaal doet en wij zijn als mens eigenlijk de hoogste schepping, ja, dan moeten we ons helemaal geen zorgen maken. Nah, kalau Tuhan menciptakan sedemikian rupa indahnya, maka kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan, maka sudah selayaknya seharusnya kita itu tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Ja. Maar wat moeten we dan wel doen? Dat kunnen we in de volgende versen lezen. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan dan tertulis di dalam ayat yang berikutnya? In vers 31 staat er, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. En dan vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ayat ke-33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dus eigenlijk wat Jezus hier zegt is dat je een tegenstelling hebt tussen zich zorgen maken aan de ene kant en aan de andere kant het koninkrijk van God zoeken. Jadi apa toh yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dengan perumpamaan ini, yaitu di satu sisi tentang kekhawatiran, tetapi di satu sisi lain kita itu perlu mencari kerajaan Allah. Ja. Want in vers 32 staat er, uw hemelse Vader die weet wat je nodig hebt. Sebab di ayat yang ke-32 ditegaskan bahwa Bapa kita yang di surga itu tahu bahwa kita tuh apa yang kita butuhkan tuh Bapa di surga tahu. Dus het is goed dat we dat beseffen. God weet wat je nodig hebt. Sangat penting untuk kita bisa menyadari dengan baik bahwa Bapa di surga itu tahu semua keperluan kita.
En door je zorgen te maken over, ja, gaat het wel goed komen? Ga ik genoeg geld hebben? Er gaat niks veranderen aan de situatie. Dan kalau kita khawatir, terus kita bilang, jadinya baik nggak ya? Cukup nggak ya uangku? Nah, hal-hal itu sebetulnya tidak akan mengubah keadaan apapun juga. En dus moet je je gedachten gaan focussen op God. God op de eerste plaats. Dan kita perlu mengubah pikiran kita supaya untuk kita bisa fokus hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan itu, kita menaruh Tuhan di tempat yang paling pertama dulu. Eigenlijk kun je het zo stellen. Als je je zorgen maakt, zet je jezelf en je eigen kracht eigenlijk op de eerste plaats. Sebetulnya kalau kita khawatir, itu artinya kita menempatkan kekuatan kita sendiri di tempat yang pertama, di tempat yang utama. Ja. Maar als je alles aan Gods handen geeft, dus als je eerst Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, dan zet je God op de eerste plaats. Tapi kalau kita letakkan semuanya itu di tangan Tuhan yang penuh pengasihan, dan kita mencari kerajaan Tuhan dulu, maka itu artinya kita menempatkan Allah sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Dus ik denk ieder van ons kan in zijn eigen hart bekijken, maak ik mij nog zorgen in bepaalde gebieden, ja, dan op dat gebied zet ik God eigenlijk nog niet op de eerste plaats. Saya menghimbau kepada kita semua untuk memeriksa hati dan pikiran, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, ataukah kekhawatiran sebagai tempat yang utama dalam hati kita. En als je dat ziet van, ja, ik maak mij nog zorgen in dat gebied, ga dan iedere keer tot God en vraag dat Hij het overneemt. Kalau kita menemukan, oh saya ada kekhawatiran di salah satu hal dalam hidup saya, di aspek hidup saya, maka carilah Tuhan dan cari apa yang Tuhan mau untuk hal ini. Ja, dus eerst Gods koninkrijk zoeken, God op de eerste plaats zetten en al deze dingen zullen aan jou gegeven worden. Jadi pertama cari kerajaan Allah dulu, cari Tuhan dulu, maka hal-hal yang kita butuhkan itu akan ditambahkan, diberikan kepada kita. Dat is een dagelijkse bezigheid, want iedere dag heeft zijn eigen zorgen. Dan setiap hari itu kita akan punya kesibukan kita masing-masing di setiap hari baru. Ja, want iedere dag heeft de eigen zorgen. Sebab setiap hari itu pasti kita akan ada sesuatu yang harus kita urusi, harus kita pikirkan. Ja, en in al die kleine dingen kunnen we altijd Gods wil eerst zoeken. Dan dari hal-hal itu kita bisa pertama cari kehendak Tuhan dulu. Ja. In 1 Petrus 5 vers 7 staat er letterlijk, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Tertulis dengan jelas di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ja, God zorgt voor ons. Tuhan yang memikirkan kita. Ik weet dat eigenlijk al lang dat God voor mij zorgt, maar ik betrap mij soms zelf erop dat ik mij ook wel nog eens zorgen maak over een of andere dingen. Saya menyadari dari zaman dulu bahwa Tuhan Allah Bapa itu memelihara saya. Tapi toh selalu saya juga mengalami hal-hal di hari-hari, saat-saat di mana saya itu khawatir akan satu dua hal dalam hidup saya. En ik ben ervan overtuigd dat ieder van jullie dat ook af en toe eens ervaart. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Dus het is een dagelijkse strijd soms om God eerst te zoeken. Jadi ini adalah pergumulan sehari-hari kita, bagaimana kita bisa mencari Tuhan dulu sebelum yang lain. En
al eens eerder gehoord hebben over dit vers in Mattheus 6 vers 24. Di ayat yang sebelumnya di di ayat yang lain di Matius 16 ayat 24. En daar staat er dat Jezus zegt, als iemand achter mij wilt komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dituliskan di situ bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zou verliezen om mij, die zal het vinden. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Eigenlijk kun je het ook zo interpreteren. Hè? Als je leven, als je jezelf moet verloochenen, ja, dan heb je eigenlijk ook niks meer om je zorgen over te maken. Intinya adalah kalau kita mau mencari Tuhan dulu, maka kita tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Als je Jezus op de eerste plaats zet en jezelf niet, en je kruis opneemt, ja, daar komt het op neer. En dan moet je ook geen zorgen maken. Jadi kalau kita menempatkan Yesus yang utama dan kita ini di bawahnya, dengan kata lain kita memikul salibnya dan mengikut Yesus, ya. Ja. Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk als je weet dat God altijd voor je zorgt. Dan is het gewoon alles in zijn handen leggen en het komt wel goed. Sebetulnya mudah sekali ya kalau kita tahu caranya, yaitu bahwa kita meletakkan semua kekhawatiran kita di tangan Tuhan dan maka semuanya akan jadi baik. Ja. En ik zou graag nog een quote willen delen. Saya akan sharekan satu perkataan. Dat wordt eigenlijk ook veel gebruikt voor de mensen die in de Alcoholic Anonymous, anonieme alcoholisten zitten. Ini biasa dikasih ke orang-orang yang suka minum alkohol. Dus Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ya, Tuhan menjamin saya untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa ubah dan menyemangati dan membuat saya bisa mengubah apa yang saya bisa, hal-hal yang saya bisa. Dan pengertian hikmat untuk melihat atau mengetahui perbedaan antara keduanya. Ja, dus eigenlijk in het Nederlands, dan is het Heer, geef me de genade om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen. En de wijsheid eigenlijk om het verschil te zien. Dat vind ik toch wel een mooie quote. Ya, ini adalah sebuah ucapan yang sangat indah. Dus ja, dat was eigenlijk heel kort wat ik met jullie wilde delen. Dat het eigenlijk niet nodig is om ons zorgen te maken, maar dat we eigenlijk alles aan God kunnen vragen en eerst zijn koninkrijk kunnen zoeken. Ya. Share saya pagi ini sangat pendek, yaitu supaya kita semua tidak usah khawatir dengan apa hal-hal yang ada di dalam hidup kita, karena Tuhan sudah memelihara kita. Letakkan segala sesuatu di tangan Tuhan yang pertama. Maar ik besef ook wel dat het soms gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Dan saya juga menyadari bahwa gampang sekali untuk berkata-kata seperti ini, tapi untuk melakukannya, ya, tidak semudah yang kita katakan. Ja, maar toch wil ik jullie bemoedigen van besef dat God weet wat je nodig hebt. Tapi saya toch menyemangati untuk semua yang hadir hari ini, bahwa ingatlah bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan.
En het komt misschien niet altijd direct, maar als je blijft op God vertrouwen, dan komt het wel goed. Mungkin kita terima hal-hal itu tidak langsung, secara langsung saat kita perlu, tapi percayalah bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Amen. Amin. Amen. Zeer mooi woord, Michael. Het is zeer gepast voor deze tijd van het seizoen. En dat was ook altijd het probleem van mij geweest. Maar met Gods zegen en Gods kracht, Gods genade ben ik verlost. Er mag in, Grace. Oh ya, firman yang sangat indah, Michael. Sebetulnya pas sekali apa yang dibawakan oleh Michael ini dengan hari-hari yang sedang kita lalui saat-saat ini. Dan ini juga pas dengan keadaan saya. Ik bedoel, dus in het verleden was dit mijn probleem geweest. Maar gelukkig, met Gods kracht ben ik verlost. Bahwa pas dengan keadaan saya di hari-hari yang lalu. Tetapi bersama dengan Tuhan, saya bisa melalui semua kekhawatiran saya. Laten we bidden samen en alles in zijn handen leggen. Hemelse Vader, dank u voor uw aanwezigheid, voor uw liefde en genade. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dan kehadiran-Mu. Dank u dat u onze geestelijke ogen open, Heer, en verse openbaring geeft. Ook vooral in deze tijd van het seizoen, Heer. Terima kasih Engkau membuka mata rohani kami dan membuat kami mengerti, terutama di saat-saat hari-hari ini, di musim yang baru ini, Tuhan. Dat we elke situatie met onze geestelijke ogen mogen beoordelen en zien, Heer. Biarlah kami melihat dengan mata rohani kami setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Want u hebt ons zo gezegend, u hebt ons alles al gegeven die we nodig hebben. Sebab Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Dan Engkau sudah menyediakan semua yang kami perlukan. Dat we het geopenbaard mag zijn. Wat dat allemaal, wat u al klaargelegd hebt voor ons, Heer. Terima kasih bahwa sekali lagi kami dibuka pengertian kami. Bahwa Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya buat kami. Is dat financiële nood? Is dat emotionele nood? Wat maar ook, u hebt het al klaargelegd voor ons, Heer. Baik itu keuangan, baik itu masalah mental, fisik, emosi kami. Semua itu Tuhan sudah tersedia buat kami. Of dat ook onze gezondheid is. U hebt ook aan het kruis met uw striemen ons ook al genezen, Heer. Bahkan masalah kesehatan kami. Engkau, Yesus, sudah dipakukan di kayu salib. Dan dengan bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan kami. Dank u voor al deze goede dingen die u al klaargelegd hebt voor ons, Heer. Kami mengucap syukur untuk segala hal baik terbaik yang Engkau sudah sediakan untuk kami semua. Het rest ons maar om u te danken, om u te prijzen in de naam van Jezus Christus. Kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jezus' machtige naam. We zegenen en ieder die aanwezig is hier, Heer. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati setiap orang yang hadir saat ini. Dat de liefde van de Vader, biarlah cinta kasih dari Bapa di surga, de genade van Heer Jezus Christus, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, en de gemeenschap met de Heilige Geest onze deel mag zijn. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. We zijn gezegend in Jezus Christus. Halleluja. Amen. Kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.